Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 436-440. Nenek moyang keluarga Wu semuanya adalah bangsawan Changsha. Konon mereka adalah kerabat kaisar di dinasti Ming, dan mereka juga merupakan keluarga terkenal di daerah setempat. Yang paling penting adalah mereka berasal dari keluarga kaya, dan keluarga kaya setingkat ini tidak bisa dibandingkan dengan pria kecil seperti keluarga Tian. Gabungan 10 keluarga Tian mungkin bukan lawan dari satu keluarga Wu. Apakah keluarga Wu adalah keluarga kaya? Jiang Ximing terkejut, menoleh ke arahnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen hanya memegang tangannya dan tersenyum, iya. Keluarga ini adalah keluarga kaya dengan sejarah 3 hingga 400 tahun. Sejak dinasti Ming, mereka telah menjadi keluarga kuat. Jiang Ximing bingung pada dirinya sendiri dengan ekspresi heran, bagaimana jika mereka ingin membalas dendam di masa depan. Jika kamu tidak ingin menyinggung perasaanku, kamu tidak akan tersinggung. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Dia tahu apa yang dipikirkan Jiang Ximing. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Tian sebelumnya, apalagi keluarga kaya Wu. Tapi, apakah Tuan Gu benar-benar ingin bertengkar dengan keluarga Wu sampai akhir? Jiang Ximing berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, atau... Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, pembawa acara di atas panggung berbalik kepalanya dan mendesak, Tuan Jiang, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Batas atas koleksi ini adalah 3 miliar, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Dengan kata lain, kedua belah pihak telah menyalakan 2 lentera langit, dan itu masih milik yang dengan harga tertinggi. Nyalakan lentera langit lagi. Teriak Gu Chen langsung. Pria parubaya itu berbalik dan melirik ke arahnya, haha, dari mana asalmu? Atas nama keluarga Jiang, atau atas namamu sendiri? Tidak mungkin. Oke. Selama Anda memberi saya harga awal, apa gunanya? Kuncinya adalah Anda punya uang. Pria parubaya yang duduk di barisan depan mencibir. Maaf, Anda berasal dari keluarga siapa? Tolong laporkan keluargamu. Pembawa acara di atas panggung berkata dengan lembut. Karena Jiang Ximing takut menyinggung keluarga Wu, dia tidak punya pilihan selain maju sekarang, dan tampaknya keluarga Wu bertekad untuk mendapatkan benda ini. Jadi jika Jiang Ximing sendiri yang mengandalkan tentang Jiang Ximing, mungkin sulit untuk mendapatkan momentum. Membuat keluarga Wu kewalahan, dan dia tidak ingin mengobarkan api perang ke keluarga Jiang. Tapi dia telah berbuat cukup banyak hari ini, jadi dia harus turun tangan sendiri sekarang. Tetapi pada saat inilah Gu Chen ragu-ragu. Dengan nama keluarga siapa saya harus melapor? Gu Chen berkata dengan tenang, apakah harus saya melapor? Tentu saja harus, tolong beri aku nama keluargamu. Gu Chen. Banyak orang menoleh dan melirik ke arahnya. Alasan mengapa begitu banyak orang bereaksi begitu keras bukan karena namanya, tetapi karena mereka terkejut dengan nama belakangnya. Nama keluarga Gu. Keluarga Gu mungkin satu-satunya keluarga yang menghadapi Heartsteel. Keluarga Gu dibagi menjadi 2 cabang, satu adalah keluarga Gu di ibu kota provinsi kota Sichuan, dan yang lainnya adalah keluarga Gu di jalur langsung. Dari ibu kota kekaisaran. Maaf, apakah Anda dari keluarga Gu? Pria parubaya itu bertanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jika ini adalah anggota keluarga Gu, maka dia pasti akan menyerah dalam penawaran, dan dia tidak akan sabar untuk memperjuangkan sesuatu dengan keluarga Gu. Dia menunggu jawaban. Bukan keluarga Gu dari ibu kota. Gu Chen berkata dengan tekad. Bahkan ada sedikit rasa jijik di nadanya. Menghina, sepertinya tidak mau terlibat dengan keluarga Gu. Pria parubaya itu menghela nafas lega ketika mendengar bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Saat ini, selama dia mengakui bahwa dia memiliki hubungan dengan keluarga Gu, keluarga Wu akan segera menyerah penawarannya, dan benda ini tentu saja akan menjadi miliknya. Meskipun tidak memiliki hubungan, keluarga Wu tidak berani bertarung lagi saat ini. Membuatku takut. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa merebut harta ini atas namamu sendiri. Gu Chen menunjuk ke kepalanya dan terkekeh, 3 lentera langit. 3 lentera langit. Tuan, apakah Anda punya banyak uang? Meminta untuk mengidentifikasi diri mereka saat menyalakan lentera bukan untuk pamer, tapi untuk mengetahui keluarga siapa ini, Anda dapat mengetahui seberapa dalam keluarga tersebut berdasarkan reputasinya. Secara pribadi, entah berapa banyak uang yang dia miliki. Bagaimana jika dia pada akhirnya tidak mampu membelinya? Jika aku tidak mampu membayar sebanyak itu, aku tidak akan memesan 3. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Ketenangan dan ketenangannya sedikit mengejutkan banyak orang. Usianya memang belum terlalu tua, namun ketenangannya dalam menghadapi berbagai hal tidak ada bandingannya dengan banyak orang. Pembawa acara di atas panggung juga melihat kembali ke loteng. Zheng Xinran sedang berbaring di pagar sambil menatap penonton. Beri aku penerangan. Kata Zheng Xinran sambil tersenyum dari loteng.
Pria parubaya itu memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Zeng, Anda begitu terburu-buru mempercayai orang luar, apa yang harus Anda lakukan jika dia tidak mampu membayar uangnya? Dia mampu. Zeng Xinran menatapnya dan terkekeh. Bahkan Nona Zeng pun berkata begitu. Tentu saja, 3 lentera langit ditempatkan di kepala Gu Chen. Ketika Jiang Ximing melihatnya menawar secara langsung, dia secara alami memilih untuk mundur, dan 2 lentera langit di atas kepalanya juga padam. Haha, hanya kamu. Pria parubaya itu mencibir, saya akan memesan 3 lentera juga. 4. Engah. Pria parubaya itu awalnya ingin minum air untuk melembabkan tenggorokannya, tetapi sebelum dia bisa menelan airnya, Gu Chen langsung menyalakan lampu keempat. Aku juga. Laki-laki itu hendak melanjutkan menyalakan lampunya, namun perempuan di sebelahnya mencubit lengannya dengan kuat, nyalakan lagi, tahukah kamu berapa biayanya? Lebih dari 10 miliar. Bukankah begitu banyak tempat di Changsha yang menunggu perputaran modal, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Apakah Anda akan menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk menjatuhkan keluarga Wu karena hal ini? Banyak keluarga yang seperti itu. Tetesan hujan yang besar itu kecil. Kalau dikatakan keluarga kaya, berarti mereka punya industri besar dan aset tetap besar, tapi sebenarnya mereka tidak punya banyak modal kerja. 1 hingga 2 miliar modal kerja sudah sangat kuat. Keluarga Jiang telah mengumpulkan begitu banyak modal kerja dalam beberapa dekade terakhir. Keluarga Wu memiliki ratusan posisi di Changsha. Jika perekonomian runtuh, keluarga Wu akan menghadapi banyak masalah. Tuan Wu, maukah Anda terus menaikkan harganya? Pembawa acara di atas panggung berkata dengan lembut dengan mikrofon. Pria parubaya itu juga menepuk meja dengan ekspresi enggan, tungku yang bagus. Sayang sekali jika dibiarkan seperti ini. Sayang sekali. Akibatnya, hanya Gu Chen yang memiliki 4 lentera langit yang menyala di kepalanya di seluruh aula. Selamat, Tuan Gu, karena telah menjadi pemenang akhir lelang ini. Silakan pergi ke belakang panggung untuk memeriksa dan membayar. Setelah mendengar bahwa pelelangan berhasil, Jiang Ximing dengan lembut menarik lengan bajunya dan berbisik, Tuan Muda Gu, saya baru saja menelepon keluarga saya dan mengumpulkan total 6 miliar. Saya akan bertanya kepada mereka tentang sisa uangnya. Bisakah mereka menunggu beberapa hari? Ketika saya kembali ke Jiangsu, saya akan melelang rumah keluarga Jiang kami di halaman Huaqing. Saya juga bisa mendapatkan miliaran. Gu Chen sangat senang Jiang Ximing memiliki niat ini, tetapi keluarga Jiang tidak dapat jatuh karena hal ini. Keluarga Jiang dapat menjual properti mereka dan juga bekerja sama dengan Gu Chen untuk memotret benda ini. Tidak perlu, saya punya uang. Kemudian dia memikirkannya, Nona Zeng baru saja memberinya cek sebesar 10 miliar, tetapi setelah menyalakan 4 lentera. Batas atasnya adalah 3 miliar, jadi dia harus melunasi 12 miliar. Dari mana dia mendapatkan sisa 2 miliar itu? Sekarang bahan obat yang dikirim oleh keluarga Ye dan perusahaan bahan obat Xingsheng milik Gu Chen masih berhutang uang. Jika dia benar-benar kaya, dia tidak akan selalu menunggak uang dengan keluarga Ye. Setelah Gu Chen pergi ke belakang panggung, Jiang Ximing bertanya kepada Lan Wancheng dengan suara rendah, apakah Tuan Gu benar-benar punya uang? Ada banyak hal-hal di luar. Dia tidak perlu menghabiskan uangnya sendiri. Lan Wancheng juga merentangkan tangannya dan terkekeh. Lagi pula, banyak sekali wanita yang rela mengeluarkan uang untuknya, dan yang terkaya adalah Illinois. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dana 100 miliar bisa langsung dimasukkan ke dalam kartu. Di belakang panggung, Gu Chen juga membuka kotak itu dan melihat tungku alkimia dari kejauhan. Kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tuan, apakah Anda ingin membayar dengan kartu kredit atau bagaimana? Tuan rumah berdiri di sampingnya dan berbisik. Uang ini akan dibayarkan langsung padamu, keluarga Zeng. Dia bertanya sedikit bingung. Namun pembawa acara hanya tersenyum tipis, tentu saja tidak, barang itu milik orang lain, itu hanya dilelang dengan bantuan platform keluarga Zeng, dan kami akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari lelang harga. 12 miliar, setara dengan Zeng Jiaguang menjadi perantara dan menghasilkan 2 hingga 3 miliar dalam satu hari. Geser kartu. Gu Chen mengeluarkan kartu bank putih dari dompetnya. Pembawa acara cantik itu tertegun sejenak ketika dia mengambil kartu itu, kartu ini, sepertinya bukan dari Tiongkok, kan? Selama itu bisa mengeluarkan uang, tidak masalah dari mana kartu itu berasal. Kata Gu Chen. Itu benar. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengambil kartu banknya dan berjalan menuju mesin pos di samping. Dalam waktu 2 menit, kwitansi sudah tercetak, artinya pembayaran berhasil. Gesek kartu bank lainnya. Anda harus mengonfirmasi sidik jari dan masukkan kata sandi Anda, tetapi dengan kartu bank Gu Chen, pembayaran berhasil setelah Anda cukup menggeseknya. Wanita itu selesai menggesek, dia menyerahkan kartu bank itu kepada Gu Chen dengan hormat. Dia juga menarik kerahnya ke bawah sebanyak mungkin, dan tikungannya sangat besar, karena dia ingin Gu Chen untuk dapat melihat pakaiannya di dalam.
Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda bisa mengerti mengapa wanita melakukan ini. Dia mampu membayar lebih dari 10 miliar dengan santai di usia muda. Bukankah dia akan stabil selama sisa hidupnya? Tapi Gu Chen bahkan tidak mencoba melihat dia. Agar adil, wanita ini cukup cantik, dengan fitur wajah yang sangat halus dan sosok yang tinggi. Tentu saja, seseorang yang diundang oleh keluarga Zheng untuk menjadi pembawa acara di atas panggung memiliki kecantikan. Membiarkannya menjadi tuan rumah sama dengan wajah keluarga Zheng. Tapi Gu Chen benar-benar tidak tega untuk menghargai wanita cantik itu. Dia harus segera mengambil barang-barangnya dan kembali ke kota Jiangsu. Dia sudah cukup menjadi pusat perhatian di sini hari ini. Setelah mengambil kartu itu, Gu Chen berbalik dan bersiap untuk keluar. Melihat bahwa dia sama sekali tidak tertarik padanya, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan merasa sedikit frustrasi. Dari segi penampilan, penampilannya dianggap yang terbaik, tapi kenapa dia tidak melihatnya? Dari segi karakter, dia adalah model profesional, belum lagi karakternya adalah seorang pramugari di perguruan tinggi. Jika dia laki-laki nom, dia pasti akan jatuh cinta pada dirinya saat melihat dirinya di cermin, tapi kenapa Gu Chen bahkan tidak repot-repot melihatnya? Wanita adalah makhluk ajaib, sebelum dia melepas pakaiannya, dia takut kamu akan melihatnya. Dia diam-diam melepas tali bahunya sekarang. Selama Gu Chen mengangkat matanya sedikit, dia bisa menikmati seluruh pemandangan. Tapi dia tidak melakukannya. Tepat ketika wanita itu meragukan sosoknya, Gu Chen tiba-tiba berhenti dan menoleh sedikit dan terkekeh, benar. Tinggiku 167 cm, berat 50 kg, aku punya sesuatu di rumah, dan saat ini aku lajang. Apakah kamu ingin WeChat-ku atau nomor teleponku? Ketika wanita itu melihat Gu Chen berhenti, dia mengira dia menginginkan informasinya, jadi dia mengatakan semuanya sekaligus. Gu Chen hanya tersenyum canggung, bukan itu maksud saya. Tapi tolong bantu saya mengembalikan ini kepada Anda, Nona Zheng. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan cek di tasnya. Ini adalah cek 10 miliar yang dikirimkan Zheng Xinran kepadanya sebelumnya. Meskipun dia tidak memintanya untuk membayarnya kembali, itu adalah uang orang lain. Gu Chen menggunakannya. Tidak aman untuk melakukan apapun. Zheng Xinran masih membantu meskipun dia tidak tahu apakah Gu Chen memiliki kemampuan untuk membayar kembali 10 miliar. Dia meninggalkan ruangan dengan barang, dan ingin segera tinggalkan Yunyang. Tuan rumah cantik itu sedikit terkejut setelah mengambil cek, tetapi sebelum dia bisa pulih, Gu Chen mengeluarkan ponsel dari tasnya. Halo, siapa di sana? Bocah badung. Sial, apa yang kamu lakukan dengan kartu bankku? Kamu menghabiskan 12 miliar, apa yang kamu beli? Raungan menggelegar kakek Long datang dari ujung telepon yang lain. Kartu bank tadi adalah milik kakek Long. Ketika dia meninggalkan pulau itu, kakek Long memberinya kartu bank, mengatakan bahwa dia dapat menggunakannya saat dia membutuhkannya. Ketika Gu Chen menggunakannya, dia tidak menduga Gu Chen akan menghabiskan puluhan miliar. Ini tiba-tiba membuat kakek Long kaget. Bahkan jika dia kaya, menghabiskan lebih dari 10 miliar itu menyebalkan. Sedikit tak tertahankan. Itu hanya sedikit. Gu Chen mengangkat ponselnya dan berkata sambil menyeringai. Dasar anak pengkhianat. Saya berhutang budi padamu di kehidupan saya sebelumnya. Akankah saya membayar hutang saya di kehidupan ini? Kakek Long berkata dengan marah di ujung telepon. Meskipun kakek Long sangat marah, Gu Chen hanya bisa membicarakannya, bagaimanapun juga, dia adalah anak yang dibesarkan olehnya, dan dia sudah menganggapnya sebagai cucunya. Belum lagi belanjanya lebih dari 10 miliar, bagaimana kalau habis semua? Mereka orang-orang tua tinggal di pulau itu dengan teknologi terbelakang sepanjang tahun, dan mereka tidak punya banyak uang sepanjang tahun. Jika Gu Chen tidak menyia-nyiakannya untuk mereka, aset besar mereka pada akhirnya akan hilang. Memarahinya hanya untuk membiarkan kakek Long merasakan perasaan seperti seorang kakek yang mengajari cucunya. Beberapa menit kemudian, ketika omelan di ujung telepon berangsur-angsur mereda, Gu Chen mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum buruk, Kakek Long, kamu bisa mempersiapkan diri ketika kamu terus memarahiku. Sedikit tekrisan bisa mengurangi api. Bagaimana jika tekanan darahmu tinggi lagi? Kamu bisa menghentikannya. Dengan kamu di sini, tekanan darahku tidak akan naik. Kakek Long ada di ujung telepon yang lain. Dia berkata dengan marah, anak nakal, entah kamu tidak bisa bergerak 1 sen pun, atau kamu bisa mendapatkan lebih dari 10 miliar. Kamu kejam sekali. Hei, Kakek Long, berapa banyak uang yang kamu punya di sini? Aku akan menghubungimu lagi nanti. Aku harus meninggalkan sejumlah uang untuk kamu gunakan di masa pensiunmu. Mungkin tidak ada kartu seperti ini lagi di dalam atau di luar negeri, karena kartu ini sudah dikustomisasi dan banyak orang yang tidak mengenali jenis kartu bank putih ini, namun Anda tetap bisa mendapatkan uang dengan menggeseknya. Tampaknya tidak ada salahnya menghabiskan lebih dari 10 miliar sekaligus, yang juga membuat Gu Chen sedikit penasaran dengan berapa banyak uang yang ada.
Limit kartu hitamnya hanya 100 miliar. Kalau melebihi 100 miliar harus telepon untuk mengajukan kenaikan limit. Semua habis. Haha. Tawa menghina kakek Long datang dari ujung telepon yang lain. Wah, bukannya aku meremehkanmu. Bahkan jika kamu menghabiskan lebih dari 10 miliar setiap hari, kamu mungkin tidak dapat menghabiskan semuanya dalam 10 kehidupan. Itu seluruh hasil kerja keras hidupku ada di kartu bank itu, bagaimana kamu bisa menghabiskan semuanya? Bahkan jika kamu menghabiskan lebih dari 10 miliar sehari, kamu tidak akan bisa menghabiskan semuanya dalam 10 kehidupan. Dengan kata lain, jika kamu memberinya lebih dari 10 miliar, itu tidak berbahaya. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang terkaya di kerajaan Xia saat ini muncul ke permukaan. Orang kaya, banyak orang super kaya, tidak dikenal sama sekali. Mereka biasanya mengubah uang menjadi aset tetap, barang antik, dan lain-lain. Selain kartu bank ini, kakek Long punya beberapa hal-hal lain. Setiap harta langka di setiap ruangan tak ternilai harganya dan tak ternilai harganya. Jika Anda mengeluarkannya dengan santai, itu akan diklasifikasikan sebagai harta nasional di kerajaan Xia. Hanya harta di ruangan itu yang jumlahnya tidak sedikit, ditambah uang di kartu bank ini, dan dia tidak memiliki lebih dari satu kartu bank sama sekali. Pantas saja kelima gurunya menganggap uang sebagai hal yang sepele. Inilah sebabnya Gu Chen tidak pernah kekurangan uang. Hidup bersama 5 guru ini, uang mungkin sesederhana makan dalam hidup mereka. Sekalipun Anda membelanjakan uang itu setiap hari, itu mungkin hanya bunga sehari-hari. Apakah Anda selalu kaya? Gu Chen juga berkata sambil tersenyum masam. Kakek Long mendengus di ujung telepon dan berkata dengan bangga, apa artinya menjadi kaya? Apa artinya tidak punya uang? Apa arti uang bagi orang seperti saya yang tidak peduli dengan dunia? Saya tidak punya masalah jika Anda membeli sesuatu, tetapi saya harus memberitahu Anda, kami tidak melakukan bisnis dengan kerugian. Apakah kamu paham? Artinya, Anda harus membelanjakan uang Anda dengan cara yang bermanfaat. Anda tidak dapat menghabiskan sesuatu yang bernilai lebih dari 10 miliar dan masih kehilangan uang. Jangan khawatir, pandanganku akan mengikuti pandanganmu, tidak akan ada bedanya. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Kemudian, terdengar tawa yang sangat hangat dari ujung telepon yang lain. Baik kakek maupun cucunya tertawa terbahak-bahak. Baru setelah suara kakek Jiang datang dari ujung telepon yang mendesaknya untuk segera bermain kartu, kakek Long menutup telepon dengan sedikit enggan. Mereka berlima telah hidup bersama selama beberapa dekade, dan mereka semua menganggap satu sama lain sebagai saudara. Dibandingkan dengan hal-hal eksternal seperti uang, mereka hanya berharap tidak ada yang bisa mendahului mereka. Bahkan Gu Chen terkadang iri dengan persahabatan mereka berlima. Dia menutup telepon dan masukkan telepon ke dalam tas. Setelah koleksi terakhir diambil oleh Gu Chen, itu pada dasarnya berarti pelelangan telah selesai, dan banyak orang diam-diam pergi. Ketika Gu Chen kembali ke tempat duduknya, dia dengan tenang mengucapkan beberapa patah kata kepada Jiang Ximing, dan dia adalah orang pertama yang meninggalkan tempat tersebut sambil membawa sebotol anggur. Setengah jam kemudian, di jalan seberang Ocean Club, di seberang Gu Chen berdiri seorang pria berjubah Tao abu-abu. Ini adalah pria berjubah Tao tua yang sebelumnya menghabiskan 2 miliar untuk membelikannya untuk 2 kilogram anggur yang dibuat sendiri oleh Zuo Xiaoyao. Mungkin karena dia merasakan kekuatan internal yang kuat di tubuh Gu Chen sehingga dia berpikir untuk mengeluarkan uang untuk membeli anggur, jika tidak, dia mungkin berencana untuk merampoknya secara langsung. Namun setelah menunggu lama, Jiang Ximing berjalan dari jalan samping yang tertutup debu. Tuan Muda Gu. Dia mulai melambai dari segala arah dan berlari ke arah mereka. Botol wine di tangannya menghilang dan berubah menjadi 2 botol air mineral yang lebih besar. Sesuai instruksimu, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini 2 kilogram. Jiang Ximing menyerahkan anggur di tangannya dan berkata dengan lembut. Gu Chen menimbang botol air mineral dengan tangannya, lalu melemparkannya ke pria berjubah Tao tua, 2 kilogram, tidak lebih, tidak kurang. Ambillah. Pria berjubah Tao tua itu juga membukanya dan menyesapnya dan menuangkannya. Bukannya dia tidak sabar untuk mencicipinya, tapi dia ingin melihat apakah Gu Chen meminta seseorang untuk menambahkan air ke dalamnya. Bagi ahli sejati, itu adalah anggur atau air, mereka dapat mengetahui apakah Anda curang hanya dengan menciumnya. Tuan Gu benar-benar menyegarkan. Pria berjubah Tao tua itu mengencangkan tutup botol dan menyerahkannya kepada muridnya. Kemudian dia menatapnya dengan wajah serius dan berkata dengan lembut, sebelum pergi, saya masih ingin memberimu sedikit saran. Saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga di jalan. Ketika dia mengatakan ini, dia tanpa sadar melihat ke belakang semua orang. Lan Wancheng dan Gu Chen tiba-tiba menoleh ke belakang. Saya melihat banyak orang berdiri tepat di luar pintu Ocean Auction Club, melihat ke arah sini. Ada Tuan Wu dari Changsha yang pernah menjadi penawar paling sengit dengan Gu Chen di saat terakhir, dan ada juga beberapa jenderal dari Fakyu yang berspesialisasi dalam bisnis makam, serta beberapa orang lain di dunia.
Mereka berdiri bersama, mata mereka memandang ke seberang jalan dari waktu ke waktu. Saudara Chen, sepertinya kita benar-benar menjadi sasaran. Lan Wancheng berbisik di telinganya. Gu Chen juga memiringkan kepalanya dan merendahkan suaranya, omong kosong, saya tidak buta, tentu saja saya merasakannya. Beberapa orang mungkin datang untuk tungku alkimia Jinling heksagonal Gu Chen, dan beberapa mungkin datang untuk api unicorn. Di antara mereka yang datang dengan kelelahan, bahkan ada sekelompok orang yang datang untuk mengambil sebotol anggur. Selamat tinggal. Mohon jaga dirimu baik-baik. Kata pria berjubah tahu tua itu dengan sopan dengan tangan terkepal. Jika Gu Chen tidak berjanji untuk menjual 2 kilogram anggur kepadanya, mungkin pria berjubah tahu tua itu akan termasuk di antara kelompok itu malam ini. Selamat tinggal Jiang Hu. Hati-hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria berjubah tahu tua, Gu Chen membawa semua orang ke mobil. Ketika dia melihat Ran Tongyue duduk di dalam secara alami, dia berbisik dengan cepat. Nona Ran, tolong jangan masuk ke mobil kali ini. Alasan utama mengatakan ini adalah karena mereka menjadi sasaran sekelompok orang ini. Jika mereka membawa Ran Tongyue bersama mereka, siapa yang pasti bisa menjaganya jika ada keadaan darurat di jalan? Terlebih lagi, ini adalah masalah Jiang Hu, dan tidak perlu melibatkan orang biasa. Jika bukan karena kemunculan Jiang Ximing di pelelangan sebelumnya, Gu Chen akan memintanya pergi lebih dulu. Baik Gu Chen maupun Lan Wancheng telah berlatih bela diri sejak kecil. Meski tidak bisa 100% percaya diri dalam menghadapi masalah, mereka tetap bisa melarikan diri. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tetap bisa melarikan diri. Tuan Gu, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi apakah menurut Anda akan aman jika saya pergi sendiri sekarang? Ran Tongyue mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, siapa yang tidak tahu bahwa saya bersama Anda? Aku pergi sendirian hanya akan membuat mereka berpikir bahwa lebih berbahaya bagimu untuk menimpakan sesuatu padaku. His. Lan Wancheng juga mengangguk sedikit, Saudara Chen, dia benar, bukankah kamu akan fokus padanya? Akan lebih berbahaya jika seorang gadis pergi sendirian. Tapi kita juga dalam bahaya. Jika kita benar-benar harus bertarung nanti, aku tidak punya tenaga semua orang di antara kalian. Gu Chen juga menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Lan Wancheng menoleh dan menatap Ran Tongyue dan berbisik, ikuti saja saya nanti. Kalau begitu, Anda akan bertanggung jawab terutama atas keselamatan Nona Ran. Jika ada masalah, saya akan langsung mencarimu. Gu Chen menepuk pundaknya. Dia berkata dengan suara yang dalam, masuk ke dalam mobil. Oke. Jiang Ximing awalnya berencana untuk mengemudi, tapi Gu Chen bersikeras untuk mengemudi. Begitu Lan Wancheng masuk ke dalam mobil dan terbiasa dengan jalanan, dia segera memasang sabuk pengamannya. Mungkin dia pernah melihat Gu Chen mengemudi sebelumnya dan merasakan bayangan di hatinya. Saudara Wancheng, kamu tidak perlu memakai sabuk pengaman saat duduk di kursi belakang. Kamu hanya perlu memakai sabuk pengaman di kursi penumpang. Sebagian besar kendaraan dilengkapi perangkat peringatan, yang berarti jika kopilot tidak mengenakan sabuk pengaman, layar akan terus berbunyi bip. Tapi tidak peduli apakah kursi belakang terpasang atau tidak, alarm tidak akan berbunyi, jadi Jiang Ximing masih belum mengetahuinya. Apakah ini pertama kalinya kamu mengendarai mobil yang dikendarai oleh Saudara Chen? Lan Wancheng berkata sambil memasang sabuk pengamannya, dan juga membantu Ran Tongyue memasang sabuk pengamannya. Yah, saya yang biasanya mengemudi. Jiang Ximing mengangguk sedikit dan terkekeh. Setelah Lan Wancheng memasang sabuk pengamannya, dia meraih pegangan atap mobil dengan kedua tangannya, kamu akan tahu nanti. Gu Chen duduk di kursi pengemudi dan menyalakan kunci kontak secara langsung. Duduklah dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, yang terdengar hanya suara gemuruh. Detik berikutnya semua orang di depan pintu hanya bisa melihat lampu belakang Audi. Sekelompok orang yang berdiri di depan pintu Ocean Club melihat bahwa mobil itu telah menempuh jarak lebih dari 100 meter dalam sekejap mata, dan semua orang naik ke mobil itu satu demi satu. Tiba-tiba, puluhan mobil berangkat dari pintu masuk klub, mengejar Gu Chen dan yang lainnya ke arah mereka pergi. Di Audi itu, Gu Chen telah mengemudikan mobil dengan kecepatan 130 km per jam di jalan kota. Terlalu cepat. Tuan Gu, Anda mengemudi terlalu cepat. Jiang Ximing juga dengan cepat memasang sabuk pengamannya dan berseru sambil memegang erat pegangan atap mobil dengan kedua tangannya. Dia sekarang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lan Wancheng dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia mungkin satu-satunya yang bisa mengemudi lebih dari 100 km per jam di jalan kota dan merasa sangat nyaman di jalan. Bahkan di jalan utama, dengan blok depan dan belakang, dia dengan cerdik bisa masuk ke dalam gang. Yang lain takut tidak bisa masuk. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal ini saat mengemudi. Tepat setelah melewati satu kelompok, kelompok lain segera muncul. Jelas ada beberapa kelompok orang yang mengejar Gu Chen dan yang lainnya. Saudara Chen, penghalang di depan terhalang.
Lan Wancheng berseru sambil memegang erat pegangan atap mobil. Melihat dia hendak menabraknya, Gu Chen menginjak rem, lalu mematikan kemudi, dan seluruh mobil melayang ke kiri. Belakangan, mobil-mobil yang mengikuti di belakang mereka tidak menyadari adanya rintangan di depan mereka karena mereka mengikuti terlalu dekat. Saya baru saja mendengar suara tabrakan mobil dari belakang. Ledakan. 7 atau 8 mobil bertabrakan secara berurutan di lokasi ini, dan sekelompok besar orang terhalang dan tidak dapat lewat. Seberapa jauh jaraknya dari jalan raya sekarang? Gu Chen berkata dengan lembut. Ran Tongyue juga mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, masih ada lebih dari 10 kilometer sebelum kita sampai di jalan raya, ayo kita seberangi jembatan. Jangan khawatir begitu dia sampai di jembatan, dia mungkin menghadapi kemacetan lalu lintas. Apakah ada cara lain? Gu Chen bertanya lagi, tetapi Ran Tongyue juga menggelengkan kepalanya sedikit, jika kamu ingin pergi ke seberang sungai, kamu harus menyeberangi jembatan, tetapi untuk yang ini, kamu harus menyeberangi jembatan di sebelahnya, kalau tidak kita memiliki cara untuk keluar dari kota Yunyang. Tidak ada cara lain lagi. Tiba-tiba dia menginjak pedal gas dan bergegas ke depan. Saat ini, bahkan tidak ada mobil di jembatan. Gu Chen segera merasakan ada yang tidak beres. Tuan Muda Gu, ada yang tidak beres. Jembatan ini adalah satu-satunya cara kota Yunyang terhubung dengan dunia luar. Jembatan ini juga merupakan satu-satunya cara untuk terhubung ke pusat kota. Tapi ini sangat sepi. Jiang Ximing juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika Gu Chen mengemudikan mobilnya ke tengah jembatan, dia menginjak rem mobilnya dan berhenti di seberang jembatan. Di ujung jembatan, sebuah truk besar sudah muncul. Memblokir di persimpangan. Ketika Gu Chen berbalik dan ingin kembali, dia melihat sebuah truk besar juga muncul di jembatan. Truk besar di belakang. Lan Wancheng memandangnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen juga melihat ke kaca spion. Orang-orang yang datang dari ujung jembatan berasal dari keluarga Wu di Changsha, tetapi orang-orang yang datang dari ujung jembatan adalah para jenderal dari Fakyu. Dan beberapa orang dari semua lapisan masyarakat. Satu datang untuk tungku alkimia Liu Jiao Jinling, yang lain datang untuk Phoenix Api, dan beberapa mungkin datang untuk minum anggur. Setelah Gu Chen mengucapkan kata-kata ini, dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Aku ikut denganmu. Lan Wancheng juga berkata dengan cepat, tetapi saat dia hendak membuka pintu dan keluar dari mobil, Gu Chen menekan pintu dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu keluar juga, bagaimana jika seseorang menyerang mereka berdua? Kamu tetap tinggal. Tapi, tidak ada tapi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri di tengah dan melihat sekeliling, memandang beberapa kelompok orang dengan senyum tipis, apa yang ingin kamu lakukan? Aku menjaga seseorang, dan aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Beberapa jenderal Herkyu Zonglang di depan yang mengenakan jubah hitam juga berhenti. Berikan kami barang-barangmu dan kami akan membiarkan kamu hidup. Pria yang berjalan di depan menundukkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Oke. Kembalikan 5 miliar itu padaku, dan kamu dapat mengambilnya kembali. Kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Orang-orang ini saling memandang dengan tawa sarkastik. Wah, sepertinya kamu masih belum mengerti maksud kami. Pria parubaya yang berdiri di sebelah kiri berkata dengan dingin. Tangannya dibalut dan dibalut kain linen kasar, dan dia memiliki sosok yang kuat dan cakap pada pandangan pertama, dan jari-jarinya sangat panjang bidang militer saat itu. Saya mengerti. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum, kamu tidak ingin mengembalikan uang itu, tetapi kamu masih ingin mengambil kembali barang-barang itu. Bukankah ada hukum kerajaan? Apakah ini aturan rumah pelelangan? Hukum kerajaan. Hahaha. Apa yang disebut hukum kerajaan tidak bisa melindungimu sekarang. Tinggalkan barang-barangmu atau kami tinggalkan kamu menjadi mayat. Pria di sebelah kiri dengan ikat rambut di kepalanya mencibir. Ketiga orang itu berjalan dengan malas ke arah ini, dan orang-orang dari keluarga Wu di ujung jembatan juga berjalan ke arah ini selangkah demi selangkah. Tuan Wu, yang sebelumnya berkompetisi dengan Gu Chen untuk tungku alkimia Jinling, memandang ketiga orang di seberangnya dan terkekeh, kita semua mendapatkan apa yang kita butuhkan, bagaimana dengan kerja sama? Ayo kita singkirkan anak ini. Kamu ingin tungkumu, tapi aku harus mendapatkan kembali Phoenix Api, lalu kita berbagi anggur secara merata. Pria berjubah hitam yang berdiri di depan mencibir. Kedua belah pihak bukanlah teman, tapi keduanya memiliki niat jahat. Beberapa hal di tangan Gu Chen semuanya adalah harta langka. Karena sudah dilakukan, lebih baik melakukan semuanya. Tidak mungkin mereka mau menyerahkan barang-barang itu kepada orang lain, tapi saat ini mereka harus menyelesaikan masalah dengan Gu Chen terlebih dahulu. Tuan Wu mengedipkan mata pada sekelompok orang di belakangnya. Matanya memiliki makna yang dalam. Setelah membiarkan orang-orang ini berurusan dengan Gu Chen, mereka harus berurusan dengan mereka bertiga bersama-sama. Pergi. Lakukan seperti yang aku katakan sebelumnya. Ya.
Lebih dari selusin orang bergegas menuju Gu Chen, semuanya adalah Lian Jiaxi. Saudara Chen, hati-hati di belakangmu. Lan Wancheng berseru di dalam mobil. Saat ini, Gu Chen menoleh ke belakang dan melihat beberapa orang bergegas ke arahnya. Backhandnya berbentuk gelombang horizontal dengan dua jari. Pria yang berada di depan tiba-tiba tenggorokannya retak keras. Klik. Jari berlian. Tuan Wu berseru saat melihat ini, ayo berkumpul. Setelah kejadian, jejak apapun di jembatan dapat dibersihkan, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Tidak ada yang akan memanggil polisi, jadi tentu saja tidak ada yang akan menyelidiki hal ini. Gu Chen berdiri di tempat dan perlahan mengaktifkan dantiannya. Kekuatan batin emas yang sangat murni meluap dari tubuhnya, dan ada juga sedikit aura ungu di dalamnya. Pernahkah kamu mendengar kalimat seperti itu? Semua orang melihat ada sesuatu yang tidak beres dan berhenti satu demi satu. Kekuatan internal yang sangat kuat. Tuan Wu juga menghentikan dan memblokir gelombang udara yang masuk dengan tangannya, dari mana asal-usul anak ini. Kalian semut. Bang! Cahaya terang itu meledak dengan keras. Retaknya tidak terlalu kuat, tapi sangat terang sehingga orang tidak berani membuka mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Anda bisa mendengar lampu jalan meledak di sekeliling, dan lampunya langsung meredup pada detik berikutnya. Brengsek. Cahaya ini terlalu menyilaukan. Aku tidak bisa membuka mataku. Apa yang dilakukan anak ini? Ketika beberapa dari mereka pulih, mereka mendengar suara gemuruh. Mobil Audi sudah berbalik dan melaju menuju ujung jembatan. Hanya ada 3 mobil yang menghalangi jalan di ujung jembatan. Mobil Audi milik Jiang Ximing bernilai lebih dari 1 juta. Jika terjadi tabrakan, otomatis badan mobil akan terangkat 30 cm. Tidak ada kendaraan biasa yang bisa menabrak Audi ini. Saya akan menggantikan mobil ini ketika kita kembali. Dari kursi pengemudi, Gu Chen memandang Jiang Ximing, dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi dia menggelengkan kepalanya berulang kali, mobil apa? Lagi pula semuanya sudah diasuransikan, tabrak saja. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Tabrakan ini pasti pekerjaan teknis. Bagaimana mobil yang menghalangi jalan ini bisa dihilangkan? Hancurkan hingga terbuka tanpa menyebabkan kantung udara di dalam mobil mengembang. Ketika semua orang tenang dan melihat lebih dekat, Gu Chen telah mengendarai mobil melalui celah di tengah dan melarikan diri. Semua orang ketakutan dan membeku di tempatnya. Astaga! Momentumnya begitu kuat sekarang, semua orang mengira setidaknya akan ada pertempuran yang sulit. Siapa sangka orang ini benar-benar menembakkan bom bodoh dan kabur dalam sekejap mata. Itu tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Apa-apaan ini? Apakah kamu mengajak anjing jalan-jalan? Tuan Wu melemparkan ketel di tangannya ke tanah dan meraung dengan marah. Dengan banyaknya orang yang mengejar mobil, kuncinya adalah mobil itu bisa lolos tepat di depan hidung Anda. Mereka ingin menangkap Gu Chen, dia jelas sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Tuan Wu, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu bisa sampai ke jalan raya setelah melewati jembatan ini. Dilihat dari arah yang mereka tuju menuju Jiangsu. Bentak. Kejar. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Aku tidak peduli kemana dia pergi, bahkan jika dia pergi ke neraka, aku harus menangkapnya kembali. Aku harus mendapatkan benda itu. Tuan Wu melayangkan backhandnya dan kesal berkata. Sekelompok orang dengan cepat masuk ke dalam mobil lagi dan mengejarnya. Saat ini, di pinggiran kota. Gu Chen mempertahankan kecepatannya lebih dari 100 km per jam sepanjang perjalanan. Untungnya, kota Yunyang tidak sejahtera kota Jiangsu di malam hari. Kecuali daerah perkotaan, tempat lain masih sepi dan tidak banyak orang yang masih berjalan di jalanan pada malam hari. Kalau tidak, sesuatu mungkin akan terjadi jika dia begitu cepat. Selama kita keluar dari jalan ini dan belok kanan, kita bisa langsung menuju jalan raya. Bisik Ran Tongyue dari samping. Menghadapi 2 persimpangan di depan, Gu Chen berbelok langsung ke jalan raya nasional di bawah. Itu adalah jalan lama menuju Jiangsu. Setidaknya 2 jam lebih lambat dari jalan tol. Jika melalui jalan tol, Anda dapat mencapai Jiangsu dalam waktu 1 jam, namun jika melalui jalan raya nasional akan memakan waktu 3 jam karena jalannya tidak mudah untuk dilalui dan banyak di antaranya yang bergunung-gunung. Hal yang paling tabu adalah berjalan di jalan pegunungan pada malam hari, karena pelindung di sekitarnya sudah relatif tua dan kondisi jalan yang rusak, bisa dikatakan sangat berbahaya. Berjalan di jalan raya nasional ini pada malam hari jika jarak pandang tidak mungkin nyaman. Terlebih lagi, Gu Chen mengemudi dengan sangat cepat. Mengambil jalan raya nasional hanya mempertaruhkan nyawanya. Tuan Muda Gu, kita salah jalan. Jiang Ximing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihat ini. Bersambung.